Kita udah 4 tahun tinggal di Lituania. Kalau di total kita tinggal di luar negeri 6 tahun. Mmm, Pertama kali kita tinggal di luar negeri tahun 2017, mhm. 2 bulan setelah kita menikah. Kita pindah ke Kroasia sekitar 1,5 tahun, terus kita balik ke Indonesia tahun 2019, sempat 2 tahun tinggal di Indonesia, terus kita coba-coba nomad life. Kita pindah ke Turki, tinggal di Turki kurang lebih 8 bulan, total hampir setahun sih. Iya, Sebelum sama di, Istanbul ya? Kita 2 tempat di Istanbul sama Ankara. terus kita sempat ke Serbia berapa minggu. Di Lituania buat 4 tahun. Buat kamu, kenapa sih kamu pengen tinggal di Eropa? Waktu tahun 2017, waktu kita habis Mhm. nikah. Kemudian kita coba bounce back lagi tahun 2001 sampai sekarang. Apa yang ada di pikiran kamu tentang tinggal di Eropa bersama keluarga kecil dan juga anak-anak? Oke, ini kayak bayangan ideal ya. Mungkin kalau dari root dream-nya, itu inget nggak waktu kita masih di Kroasia, itu kan aku lagi hamil, hamilnya Adepa. Terus aku ngerasa, ini tuh Eropa, gitu. Ini tuh tempat yang sangat ideal untuk membesarkan anak, karena pendidikan gratis, vaksin gratis, dan masuk ke sistem Eropa gitu. Itu kayak zona yang nyaman banget untuk, growing up with kids and family. Nah, tapi hidup kan seperti roda ya, berputar kadang di atas dan kadang di bawah atau kadang di tengah gitu, dan kita harus segera mengambil keputusan. Ketika itu kita memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan, Adeva posisinya udah umur berapa ya kamu? Umur 7 bulan. 7 bulan. Akhirnya kita memutuskan resign dari kerjaan dan pulang ke Indonesia. Aku sampai di titik itu, sebenarnya aku ngerasa kayak mimpi aku untuk membesarkan anak di Eropa, di tempat yang secure secara fasilitas pendidikan dan secara mental well-being orang tuanya, itu tuh masih belum terwujud. Jadi aku masih punya mimpi untuk suatu saat bawa anak aku atau bawa keluarga kita untuk tinggal di Eropa. Mmm, pada saat itu yang aku pikirin karena waktu aku kerja aku banyak berhubungan sama sekolah-sekolah anak di Zagreb, aku berpikir bahwa, mmm, itu tuh tempat yang bagus secara pendidikan karena kita nggak perlu untuk punya status sosial tertentu untuk bisa mendapat pendidikan yang bagus. Sistem di Eropa itu kan zonasi. Jadi semua yang berada di wilayah zona itu berhak, mmm, mendapatkan pendidikan terbaik di zonanya itu. Jadi nggak ada sekolah yang favorit dan less favorit. Dan yang kedua, pasti karena walaupun sekolah di situ tuh banyak setiap municipality, tapi gratis gitu. Jadi aku nggak perlu mengeluarkan uang banyak untuk, mendapatkan dan biaya pendidikan anak aku. Terus secara mental well-being, mungkin kalau zaman dulu tuh kita masih sering, mendengar work life balance yang selalu digaung-gaungkan kalau kita pindah ke Eropa. Dan aku rasa kalau misal salah satu dari kita kerja dengan benefit parental leave, maternity leave yang cukup banyak pada saat itu di Eropa, aku bayangin itu ideal banget untuk kita punya anak. Kedua, ataupun kalau misal semisal anak kita lagi sakit, kita bisa udah, izin aja karena anaknya sakit nggak perlu punya reasoning yang kuat gitu ke kantor. Jadi kayak, work life balance-nya bagus banget pasti di Eropa gitu. Terus aku mikir jangka panjangnya.
kalau kita tuh punya stigma pendidikan di Eropa tuh selalu lebih baik kan. betul. Even kalau kita selesai S2 HI aja waktu itu, sorry, S1 HI, itu tuh kita berlomba-lomba untuk, eee, mengenyam pendidikan master di UK atau di Eropa lain lewat Erasmus, lewat LPDP. Jadi aku rasa kalau aku kasih ground yang kuat ke anak aku mulai dari kecil di Eropa, aku akan membantu dia untuk mendapat pendidikan tinggi yang lebih bagus dan nggak mulai dari nol kayak kita dulu gitu. Jadi lebih ke seputar aspek pendidikan yang bagus, aku rangkum ya, aspek pendidikan yang bagus, terus, work life balance, dan maternity, paternity, dan social security yang lebih bagus, dan yang terakhir mungkin masalah, accessibility. Itu dalam bayangan aku yang ideal, kenapa akhirnya aku pengen banget melanjutkan mimpi untuk, establish hidup lagi di Eropa, entah bagaimana caranya pada saat itu. Oh Ya begitu entah ya. ya, Buat aku pribadi kurang lebih sama sebetulnya. Kalau aku mundur ke belakang, sedikit cerita tentang kenapa sih aku pengen banget tinggal di luar negeri. Jadi aku besar dan tumbuh di daerah dari mhm, ibuku. Kita tuh bisa disebut Highlander gitu karena tempat kita lahir dan besar itu ada di atas gunung. Akses di daerah itu sangat minim banget. Entah mhm, itu akses pendidikan, akses buku, bahkan akses internet pada saat itu ya, mhm, itu terbatas banget. Ibaratnya kalau kita punya TV, kita nggak bisa nonton siaran nasional karena harus beli alat tambahan supaya dapat sinyal-sinyal atau siaran mhm, TV kayak Global TV, Net TV, dan lain-lain. Jadi aku tumbuh dengan mhm, penuh keterbatasan pada saat itu. mhm, Tapi karena kebetulan aku besar di lingkungan tanda petik pemulung, mhm, karena waktu itu orang tua mulai bisnis mengumpulkan barang bekas dan sampai satu titik orang tua jadi PNS, tapi bisnisnya masih ada diwariskan ke adiknya. mhm, Dan adiknya dari orang tua yang aku panggil Om, mhm, kemudian tempat aku bergaul kan otomatis setiap hari. mhm, Di gudang barang bekasnya itu aku sering dapat majalah, buku, atau kadang mainan, mhm. sesuatu yang mungkin sulit untuk kita dapatkan pada saat itu ya. Dengan situasi ekonomi kalian pada saat itu ya? Betul, dengan situasi ekonomi dan juga situasi kita tinggal di atas gunung gitu, Iya, nggak terlalu banyak akses terhadap dunia luar. Tapi dari om-om inilah mereka yang ngenalin sama budaya pop, misal kayak musik, mmm, ngenalin sama MotoGP, sesuatu yang keren lah buat anak-anak gunung pada saat itu ya kan, majalah Bobo, majalah Bobo dan lain-lain. Nah, dari majalah itulah, dari media yang mereka bawa, aku tahu ada sesuatu nih di luar sana. Oh, ternyata MotoGP itu olahraga motorsport yang keren ya di Eropa. mhm, Formula One ternyata balapannya ada di Eropa ya. mhm, Waktu itu kita mengidentifikasinya sebagai dunia barat gitu. mhm, Setiap ngelihat majalah yang kayak gitu, ketertarikan aku terhadap dunia barat itu semakin besar. Sampailah kita punya akses ke TV, sering ada liputan berita tentang Amerika membuat penemuan ini, Amerika membuat penemuan itu, atau tim NBA bermain dengan skor sekian em, versus tim ini dengan skor sekian. Aku ngelihat kayak budaya barat tuh keren banget waktu aku masih kecil. mhm, mhm, Karena interest terhadap budaya barat semakin besar, aku makin banyak baca buku. Mulai kenal dengan buku politik, mulai dengan mulai kenal dengan buku-buku lifestyle kayak gitu. Dan sejak kecil, sejak SD aku berpikir suatu hari nanti aku mau pergi ke barat. mhm, Baratnya spesifiknya Amerika mhm, dulu. Karena ya gue tahu Inggris tuh Amerika, Jerman tuh Amerika, ya iya, aku nggak ngerti banyak kan tentang iya, itu. Jadi aku berusaha pergi ke Amerika. Walaupun aku nggak terlalu definitif tuh Amerika mhm, tuh Amerika bagian mana iya, atau bahkan
Sebenarnya yang aku pikirkan tuh Inggris atau negara lain di Eropa, tapi Oke. tetap aja barat barat sama dengan Amerika. Yang Sampailah akhirnya kita, tumbuh, besar, kuliah, tetap mimpi itu tetap ada. Pokoknya one day aku akan pergi ke luar negeri. Dari visi itu, arah karir, bahkan arah percintaan, itu harus selalu align. Kira-kira kalau aku dapat pasangan, aku dan pasangan akan menuju arah ini enggak ya, gitu. Iya, Kira-kira mimpinya sama nggak ya? benar, Betul. mimpinya sama apa enggak ya, gitu. Terus kalau aku berkarir, kira-kira karir aku akan support pergi ke sana enggak ya, gitu. Makanya, orang tua saranin, "Ayo jadi PNS aja." Kayaknya PNS sulit deh buat bawa aku ke Iya iya, benar. barat gitu, atau Mhm ke Eropa atau ke Amerika, whatever. Atau, "Ayo kerja di kantor ini aja," sempet dulu baru lulus, "Ayo kerja di Kumon," gitu disaranin kan. Kayaknya Kumon sulit deh bawa aku ke sana. Makanya karena waktu itu tahun 2017 kamu dapat kesempatan kerja di Kroasia, mhm akhirnya kita langsung putuskan menikah dengan segala resiko yang bisa kita ambil. mhm Akhirnya kita ambil kesempatan itu dan kita pertama kali tinggal di Eropa, yaitu mhm di Zagreb, Kroasia. mhm Memori tinggal di Zagreb, Kroasia itu jadi memori yang indah di satu sisi, mhm di sisi yang lain itu menjadi eye opening moment gitu. mhm. Karena waktu pertama kali kita sampai ke Zagreb, aku posisinya IELTS 9 alias nggak bisa bahasa Inggris. TOEFL 8,0 alias bahasanya bahasa tubuh kalau ngobrol sama orang asing. Mana nomor ratusan, Oh iya, 550, lima itu cukup menggambarkan, artinya aku nggak ngerti sistem TOEFL. Dan walaupun kita lulusan hubungan internasional pada saat itu, aku sama sekali nggak bisa bahasa Inggris. Basic banget, bahkan untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris tuh aku kayaknya gagap deh gitu. Iya iya. Karena ada pengalaman yang nggak baik lah sama bahasa Inggris gitu kan. Dan orang daerah, Iya jangankan iya. ngomong bahasa Inggris, ngomong bahasa Bahasa Inggris. Indonesia aja kita susah Iya, gitu ya kan. baru tahu waktu kamu cerita sebelumnya kalau ternyata bahasa Inggris kalian tuh mulai dari SD, nggak dari kelas 3 gitu ya? Kayaknya udah kelas 6 ke atas gitu? Memang mulainya dari kelas 3 Mmm, tapi ya itu sekedar melengkapi iya. pelajaran lah Asal gitu. selesai waktu ini 45 menit pelajaran aja gitu, Iya, nggak dan kebetulan juga secara kemampuan otak, aku Albert Einstein banget alias, semakin baik belajar semakin baik lupa. Jadi aku nggak terlalu punya kemampuan bahasa Inggris yang baik waktu kita lulus, iya, kuliah. Balik ke cerita tentang Zagreb, kenapa itu menjadi eye opening, karena di Zagreb aku ngelihat banyak possibility pada saat itu. Karena posisi kamu kerja di kantor, mmm, waktu itu sudah punya anak, akhirnya kan mau nggak mau aku yang ngerawat anak setiap hari kan. iya, Walaupun ngerawat anaknya karena kita kerja di instansi pemerintah ya, mhm, dan syukurnya aku mendapat kepercayaan dari orang-orang di instansi tersebut. Setiap hari juga aku datang ke kantor, bawa anak iya kita, dan diperkenankan ya? diperkenankan bawa anak, ada satu ruangan yang, Yosi bisa menyusui anak Iya, gitu ya, untuk aku pun bisa membantu kantor itu juga untuk, kadang nyetir, kadang bawa galon, kadang ngelakuin kegiatan iya, printing, kadang ngedesain juga. Jadi mmm, banyak banget exposure yang aku dapat di situ, mmm, termasuk salah satunya yang paling aku ingat ketika kita ada acara resepsi besar, aku bisa di resepsi diplomatik, aku dikasih kesempatan untuk, tektokan sama IO yang handle masalah sound, mhm, kemudian masalah visual dan lain-lain. Aku juga dapat kesempatan mendesain, background panggung, mendesain beberapa media visual, dan sesuatu yang aku hindarkan selama bertahun-tahun untuk menjadi desainer, terpaksa aku lakukan pada saat itu. Dan terpaksa ya? terpaksa, sebetulnya aku menghindari pekerjaan menjadi desainer Kenapa? bertahun-tahun. Aku nggak jelas alasannya apa, yang aku rasa dulu, itu pekerjaan yang membosankan aja gitu. Lah, eh, Karena harus duduk depan komputer, nerima brief, bikin hal yang kreatif. Aku lebih seneng kayak kita pergi ke masyarakat, melakukan kegiatan sosial, mhm, kayak yang pernah kita lakukan, kita pergi ke sebatik Sebatik, ya? ya kan. Jadi aku hindari terus tuh. Tapi di situasi kita di Zagreb, ternyata
kemampuan mendesain lah yang akhirnya membukakan peluang hingga kita sampai ke titik Iya ini iya. gitu. Di kesempatan itu aku lanjutkan sedikit, di akhir acara resepsi diplomatik itu, bos dari CEO ini nyamperin aku, Mhm. "Hey, kalau kamu tertarik dan kamu kepikiran kerja lain selain di kedutaan," kita sebutin Mhm. instansinya ya, pada saat itu kedutaan, "datang ke kami aja, kamu bisa kerja bareng kami untuk mengatur Iya panggung iya. dan lain-lain. Yang sound system gitu ya? Sound system, Sound engineer. kemudian ya mungkin visual engineer dan lain-lain ya kan." Sebetulnya pada saat itu aku Iya. tertarik banget. Jadi kita punya kesempatan tinggal di Zagreb, aku kerja dan kamu kerja gitu. Mhm. Yang membuat aku menolak pada saat itu adalah kita punya anak Iya bener. dan aku ngelihat kehidupan seperti ini tidak akan bisa sustain kalau kamu kerja, Mhm. aku juga kerja, dan anak kita nggak ada yang pegang. Karena aku yakin Iya. anak butuh waktu 2 sampai 3 tahun pertama eksklusif bersama orang tuanya. Oh. Tapi di lain sisi aku ngelihat, oh ternyata aku punya kemampuan ya yang bisa aku tawarin sebagai profesional. Entah di bidang kreatif atau apapun lah, peluangnya ada nih. Mhm. Akhirnya aku berpikir, mungkin kalau aku mendalami kembali bidang ini, karena sedikit banyak aku udah punya basicnya, aku bisa settle dengan pekerjaan sebagai desainer profesional dan kamu bisa berhenti kerja, aku pikir gitu. Mhm. Tapi selama kamu masih kerja di kedutaan, kita nggak akan bisa membalancekan waktunya ini. Iya, dari aku sendiri juga aku ngerasa kayak, apa ya, sebagai maternal insting aku ketika harus meninggalkan anak kerja di usia 3 bulan, itu berat banget. Dan karena posisi psikis yang berat, dengan pekerjaan yang cukup mobile pada saat itu, jadi ketika aku harus menyukupi dia untuk breastfeeding, karena aku percaya aku, akan memberi gizi yang baik dengan breastfeeding, ketika pumping pun juga tidak banyak. Jadinya itu kayak cycle Betul, stressful di keluarga kita ya nggak? betul. Akhirnya itu drastically menurunkan keseimbangan lah dalam Iya, kehidupan kita bagus. pada saat itu. Antara pekerjaan yang bagus atau merawat anak yang bagus, Iya. itu agak susah diseimbangkan. Kita sempat berdiskusi panjang tuh, keputusan apa yang harus kita ambil. Sampai akhirnya kamu setuju Mhm. untuk kita pulang ke Indonesia, kamu melepaskan Mhm. karir yang selama ini kamu kejar. Mhm. Sebagai, tanggung jawabnya, aku akan berusaha membawa kita kembali ke Eropa dan aku memberikan deadline kepada keluarga kita yaitu 5 tahun setelah kamu meninggalkan Kroasia. Mhm. Target kita pada saat itu adalah 2024. Jadi kita pulang ke Indonesia tahun 2019 dan 2024 kita akan mencari jalan untuk Cewek pindah ke Eropa Eropa lagi. sih, Entah entah Eropa bagian mana, yang aku tahu waktu itu Eropa. Eropa. Dan dari sudut pandang aku, kurang lebih sama. Goals-nya pindah ke Eropa adalah bukan untuk uang, bukan untuk, menambah pundi-pundi euro karena nilai Heeh. euro tinggi, tapi lebih pada membuka peluang untuk anak-anak kita besok tumbuh Mhm. di lingkungan yang aksesibel, mendapatkan akses ke pendidikan yang bagus, dan mungkin jangka panjang mereka bisa kuliah di Eropa dan mendapatkan peluang karir yang lebih bagus. Iya. Dan satu lagi fundamental yang paling penting menurut aku adalah, sebagai orang Indonesia, kita punya rekam jejak trauma yang sangat panjang Mhm. dan kita wariskan turun-temurun. Karena kita dulu pernah dijajah sama Belanda. Secara propaganda kita Mhm. dijajah 350 tahun. Mhm. Itu diwariskan terus-menerus di sistem pendidikan, di masyarakat, dalam bentuk ada yang bilang inferiority complex. Ada yang bilang juga problem mental yang membuat kita merasa lebih rendah daripada orang Eropa kayak gitu ya kan. Iya, crab mentality. Trap mentality misal. Lebih jauh lagi aku ngelihat dari pengalaman aku pribadi juga sebagai siswa di daerah, Mhm.
banyak atau gap antara, apa yang kita dapat di daerah dan pusat itu sangat jauh banget, dan untuk mendekatkan gap itu, kita butuh akses-akses tertentu yang menurut aku akan lebih baik kita pindah ke Eropa daripada mengusahakan akses itu. Mhm, Karena pada akhirnya, kalau kita mau cari pendidikan yang cukup baik pada saat itu ya, kita harus pergi ke Eropa. mhm, Jadi aku pikir, daripada aku persiapkan anak aku 20 tahun di Indonesia, kemudian kita bantu mereka pergi ke Eropa, entah lewat beasiswa, entah lewat biaya kita sendiri, kenapa nggak dari kecil aja mereka langsung ke Eropa? Jadi mereka dapat mhm, mentality yang berbeda, kita memutuskan rantai trauma itu, sehingga anak kita tidak mendapatkan trauma yang kita dapatkan waktu kecil, misalnya kan, mhm, jadi dia tumbuh sebagai anak dengan mental yang lebih baik, dan akses yang lebih baik terhadap pendidikan. mhm. Itu hal utama yang aku bayangkan tentang kepindahan ke Eropa. Dan akhirnya beruntungnya tahun 2020 kita hampir dapat kesempatan pindah ke luar negeri, karena waktu itu aku dapat peluang untuk pindah ke Beijing, Mhm, lagi-lagi kerja di, kedutaan, namanya kedutaan, untuk kedutaan lagi. tapi karena ada Covid, arah angin berubah, Iya, aku kemudian membatalkan rencana itu. Di tahun 2021, di peak Covid, di waktu-waktu Covid sangat kencang waktu itu, mhm, sebelum penutupan penerbangan, kita berhasil mendapatkan sejumlah uang untuk membeli tiket, dan kita mhm. putuskan ambil resiko ini, kita pindah ke Turki. Pas lebaran ya, habis lebaran Habis lebaran. terima uang THR ya, Kok kamu spesifik ya. kamu berani banget waktu itu? Kenapa kamu langsung kayak, "Ayo kita pergi aja ke Turki?" Sebenarnya kan ketika kita pulang ke Indonesia, itu tuh kita nggak pulang aja gitu. Kita cukup yakin kepulangan kita itu adalah untuk menyiapkan fuel gitu, menyiapkan bahan bakar untuk berapa tahun ke depan kita, akan berangkat. Nah, di saat yang sama, aku tuh cukup banyak research tentang gimana cara pindah ke luar negeri lagi. Dan waktu itu kamu mungkin ingat, aku tak by chance dapat kesempatan buat ikut les bahasa Turki dari satu institut di Turki secara online, ingat nggak? Dan mulai di saat itu, kenapa ya, aku bertanya-tanya sebenarnya, kenapa kok, aku nyambungin ke Turki pada saat itu. Aku akhirnya riset tentang skema visa di Turki, gimana cara pindah ke Turki, dan menurut aku Turki itu jadi gerbang yang cukup, real buat Indonesia karena kita, tidak perlu visa yang jelimet banget seperti Schengen dan masuk ke negara Eropa, dan Turki kan gerbangnya Eropa ya bisa dibilang. Iya, aku pikir dulu juga Mhm, sama, karena Turki itu ada di persimpangan antara Asia dan Eropa, banyak, kedutaan negara asik, Eropa ya. ada di Turki, Turki, dan aku rasa pada saat itu Turki juga lagi maju-majunya, plus satu lagi, iya, di saat semua negara menutup iya, border mhm. di situasi Covid, Turki Turki itu satu-satunya negara yang justru melebarkan melebatkan, sedikit. iya, sampai kita nemu ada satu skema visa, jadi orang bisa tinggal di Turki dengan visa turis sampai 2 tahun bahkan pada saat itu. Jadi itu, kayak kebijakan fresh banget dari imigrasi Turki yang aku lihat, wah ini ada peluang. Kalau kita now or never, karena kan hidup kayak kita tuh berjalan sama momentum. Kalau kita melewatkan momentum ini, mungkin kita nggak akan dapat lagi Betul, betul. kesempatan yang sama pada saat itu. Jadi sebenarnya ada momentum dan, dari segi rule juga aku cukup yakin kita bisa tetap, legal dan bisa bawa anak-anak dengan biaya hidup Turki pada saat itu. Iya. Jadi aku cukup optimis banget untuk Dan berangkat. ngomong-ngomong tentang tanda alam, aku juga Mhm, berusaha melihat itu. Apakah ini tanda, apakah ini momentum? Karena di waktu yang sama, aku dapat kesempatan kerja remote untuk perusahaan Lituania. mhm, Syukurnya waktu itu gajinya sudah cukup untuk minimum wage, istilahnya gitu ya, mhm, untuk tinggal di Turki bersama keluarga. Aku waktu itu ngitung
paling nggak cukup untuk bayar apartemen dan Mhm. makan sehari-hari. Belum kepikiran masalah apakah untuk biaya entertainment, untuk biaya pesawat, untuk biaya pindah ke Eropa, aku belum kepikiran. Yang aku Mmm, tahu waktu itu, karena aku kerja sebagai desainer, aku bisa dapat part-time, aku bisa kerja sambil freelance, sehingga selama peluangnya ada, aku akan kejar. mhm. Itu yang aku pikirkan. Kemungkinan terburuk, kita dapat kerja di Turki, atau mungkin nanti negara Eropa sekitaran Turki. Kemungkinan terbaik, perusahaan aku di Lituania bisa bantu kita pindah ke Lituania. Relokasi. Kemungkinan paling buruk banget adalah kita balik lagi ke Indonesia. Jadi perjalanan kita ke Turki kita anggap jalan-jalan aja lah gitu Iya. ya kan, sambil melewati fase Covid gitu. Mhm mhm. Dan buat aku 2 hal yang mendorong aku banget buat ngambil resiko pindah ke Turki. Yang pertama adalah suatu malam aku baca thread di Twitter tulisan panjang dari Om Pinot. Oh iya benar, Om Pinot seniman Indonesia, seniman digital yang tinggal di New York. mhm. Saat ini beliau sedang sakit, mungkin proses pemulihan, kita doakan dia cepat sehat. Waktu itu dia pernah nulis thread yang panjang banget tentang proses kepindahan dia ke White Kuwait, kemudian dan dia pernah ke London sampai akhirnya ke Amerika. Tulisan dia sangat menginspirasi, jujur aku sampai ya sedikit nangis lah baca tulisannya karena gila, relate banget ya. relate dan perjuangannya, mmm, menginspirasi banget. Iya benar. Dan dari situ aku punya keberanian, aku harus ambil pelajaran dari pelajarannya Om Pinot, aku harus coba jalan yang diambil oleh Om Pinot. Dan yang kedua, Pandji Pragiwaksono. Mmm, Dia bilang bahwa rencana itu atau mimpi itu tidak akan pernah mati. Dia akan kembali lagi ke diri kita di masa depan kalau kita tidak berusaha mengejar mimpi itu dalam bentuk penyesalan. iya Jadi aku berpikir aku nggak mau menyesal karena kita nggak mengambil kesempatan ini. Lebih baik kita ambil dan kita tahu hasilnya entah itu gagal atau berhasil daripada kita nggak pernah mhm, ngambil dan kita ngebayangin kalau misalnya pada saat itu kita ngambil apa yang akan terjadi. Jadi itu iya abstrak iya, banget, Bang. mhm mhm. Jadi aku coba ambil resiko ini dan akhirnya kita pindah ke Turki dan kita memulai petualangan kita hidup di luar negeri, Mhm. membuka pintu kita pindah ke Eropa.